UIN Sunan Gunung Jati, jurusan sejarah penulisan. Kami di sini izin untuk meminta waktu sebentar untuk wawancara ya. Dan di sini juga insya Allah kami akan wawancarai tentang museum ini tentunya, dan juga apa yang kita akan bahas selanjutnya. Nah, sebelumnya Pak, boleh kenalan dulu kan Pak? Boleh. Bapak. Ya, saya Purnomo sebagai pemandu di sini ya, bukan sebagai ilmuwan. Pemandu di sini. Ya, karena Bapak tadi sudah ini apa, kami mulai saja ya Pak. Boleh, silakan. Yang pertama kan Bapak sudah jadi pemandu di sini selama berapa tahun Pak di sini? Tahun aja. 4 tahun ya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih sejarah dari Museum Sri Baduga ini Pak? Gitu. Oke, Museum Sri Baduga ini didirikan pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu Bapak Daud Yusuf beserta oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Haji Angkun Heke. Pengambilan benda-benda koleksi dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat selama 6 tahun. Jadi setelah 6 tahun kita berjibaku untuk membangun museum ini, akhirnya diresmikan selama 6 tahun. Dari tadi kan udah ya Pak ya membahas tentang sejarahnya, tentang sejarah terbangunnya dari museum tersebut. Nah, tadi mengenai koleksi, kalau koleksi naskah dalam Museum Sri Baduga ini teh, setahu Bapak ada berapa dan bagaimana cara mengkolektifkannya atas naskah-naskah yang lampau itu? Oke, benda-benda koleksi secara keseluruhan ada 7.000 ya. Yang dipamerkannya ada sekitar 10% lah, sekitar 700 artefak di sini. Dan untuk jumlah daripada naskah, kebetulan saya tidak tahu ya. Yang ada itu hanya itu aja ya, naskah sebelah sana. Mungkin ada sekitar ratusan naskah, belum nyampe ribuan. Secara detail saya kurang paham. Kalau boleh tahu juga Pak, bagaimana pengkolektifan dari naskah-naskah tersebut yang pasti dari berbagai tempat gitu? Ya, oke. Untuk pengambilan naskah-naskah, artefak jenis naskah ini tentu saja melalui berbagai macam proses, dan yang paling memakan waktu adalah kajiannya. Jadi tidak sembarangan kita ngambil sebuah naskah di sebuah daerah karena harus diselaraskan dengan kepentingan umum. Naskah apa saja yang kita ambil, dan dari sekian yang kita ambil, terus mana nih yang paling relate untuk dipamerkan di ruang pameran museum ini. Lalu kita pun mempunyai perawatan ya dengan sistem tersendiri yaitu konservasi. Kita mempunyai 2 sistem perawatan melalui konservasi, yaitu preventif untuk pencegahan dan kuratif ya, untuk berkala gitu. Jadi selama naskah tersebut berada di Museum Sri Baduga, insya Allah aman karena terawat. Tadi kan ya Pak ya udah ngebahas juga gitu dari koleksi-koleksinya. Nah, terus dalam bentuk pengkoleksian dari bukunya Pak gitu, untuk yang mencatat tentang koleksi-koleksi dari Museum Sri Baduga ini ada berapa sih Pak gitu dalam bukunya tersebut gitu? Iya, dalam yang maksudnya buku dari naskah atau dari semuanya? Dari semuanya gitu Pak. Semuanya itu tadi sudah saya bilang ada sekitar 7.000 koleksi, dan kita mempunyai sistem pembukuan yang disebut dengan register. Nah, itu selalu kita selalu kita pelajari, selalu kita perbaiki, karena tidak semua benda-benda koleksi ini utuh adanya mengenai datanya, terus mungkin dari fisiknya juga karena ada yang mengalami kerusakan yang parah gitu karena berbagai hal dan sebagainya. Jadi kita memang punya pembukuan yang kita sebut dengan register di museum. Ya mungkin Bapak cukupnya Pak ya dari saya dan juga dari kelompok saya dalam mewawancarai yang wajibnya Pak ya, maaf sebelumnya ini teh. Jadi tugas wajibnya dalam pewawancaraan tentang pengkoleksian juga dan penaskahannya gitu Pak. Ya
Kita juga berterima kasih Pak Ya, kepada Bapak yang telah menjelaskan secara rinci juga tentang jumlah dan juga tentang tadi apa ya kayak pengkolektifan dan cara-cara yang lainnya. Terima kasih Bapak, Ya, saya aturkan sama-sama. dan kelompok saya aturkan. Ya, sebelumnya juga dan juga kami mohon maaf apabila mengganggu waktunya juga. enggak. Ini kewajiban saya melayani. Ya, terima kasih Bapak. Hanya saja agak hari ini lagi hektik, jadi aku butuh waktu kesana harus absen gitu. Ya Pak. Oke, mohon maaf bila ada kekurangannya karena saya di sini bukan ilmuwan juga. Saya di sini masih baru gitu. Terus ya saya akan menjawab yang saya ketahui. Oke, ada lagi? Mungkin kalau contoh-contohnya Mas seperti yang dipajang. Iya, itu yang terwakili daripada benda koleksi yang ada di Museum Sri Baduga ya. Jadi itu yang dipamerkan yang sudah melalui kajian. Gitu. Jadi tidak semua benda koleksi dipamerkan, enggak. Semuanya harus ada prosesnya, yaitu melalui kajian. Ada apa lagi? Ngobrol aja. Boleh nggak Pak? Kalau kan di museum ini nggak selain naskah doang, tapi Ya. namanya koleksi yang lain itu ada apa aja? Oke, Museum Sri Baduga itu beda dengan museum-museum yang lain yang ada di Kota Bandung. Misalnya kalau teman-teman berkunjung ke Museum Geologi, itu hanya menceritakan mengenai pergeologian saja. Batu-batu ya, zaman purba, batu dari bumi, dari planet lain ya, dari meteor dan sebagainya. Itu hanya satu tema aja, geologi. Terus kalau seandainya teman-teman berkunjung ke Gedung Sate, Museum Gedung Sate, itu hanya menceritakan mengenai Gedung Sate. Sejarahnya, siapa aja yang terlibat, terus siapa aja yang bangun Gedung Sate itu, karena itu adalah merupakan sebuah art deco. Nah itu cuma satu tema aja, Gedung Sate. Begitu pula kalau teman-teman berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika, itu hanya menceritakan mengenai Konferensi Asia Afrika. Negara mana saja, pemimpin dunia siapa aja yang datang, ya terus output daripada Konferensi Asia Afrika itu apa, tujuannya, latar belakang, itu hanya satu tema, Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika saja. Nah, beda dengan Museum Sri Baduga. Museum Sri Baduga itu memiliki 10 klasifikasi, ya. Klasifikasinya itu ada 10. Mulai dari geologika, terus biologika, etnografika, kramologika, filologika, historiologika, seni rupa, dan lain-lain. Ada 10 aja, ya. Sehingga benda-benda koleksi di sini lebih beraneka ragam. Beda dengan kalau teman-teman berkunjung ke museum lain. Jadi di sini ada 10 klasifikasi. Dalam pembabakannya kita bagi menjadi 3 lantai di sini. Yang lantai pertama itu kalau pembabakannya paling tua gitu. Misalnya mengenai potensi alam ya yang ada di Jawa Barat pada saat zaman dulu kala. Zaman ada gunung yang namanya Gunung Jayagiri, terus Gunung Sunda, sampai terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Nah itu, terus ada juga menceritakan di lantai 1 itu mengenai prehistori atau prasejarah. Sebelum sejarah ada, dulu dong, yang belum mengenal tulisan, belum mengenal bacaan, gitu ya. Itu di zaman prasejarah. Zaman apa aja itu? Yaitu di zaman batu-batuan, seperti zaman Megalitikum, Neolitikum, Paleolitikum, Mesolitikum, dan sebagainya. Nah, itu di lantai 1. Terus yang paling modernnya itu pada saat masuk agama Hindu dan Buddha. Nah, itu udah zaman sejarah. Ya, karena Hindu dan Buddha masuk ke Jawa Barat itu sekitar abad 4 dan abad 5. Itu ditemukan beberapa bukti keberadaan eksistensi agama Hindu dan Buddha itu ditemukannya prasasti Ciaruten dan Candi Blandongan beserta Janti Jiwa di Karawang. Nah, lantai 2 ini menceritakan mengenai pengaruh asing yang masuk. Jadi bisa kalian lihat nih teman. Ini semua tuh bukan asli dari Jawa Barat loh, ya. Itu naskah itu kan dari Arab banyak Al-Qur'annya. Iya. Terus ini lacu dari Cina Konghucu, masjid dari Arab. Terus ada momolo. Ada juga lukis kaca. Itu perpaduan antara Hindu dan Islam. Ini zaman Belanda. Ya. Jadi bukan asli zaman orang Sunda, asli bukan. Terus itu ada busana Santana, yaitu perpaduan busana antara Sunda dengan Barat gitu. Terus itu zaman untuk interior
rumah kaum bangsawan. Di sebelah sana itu terjadi pada saat zaman kolonial penjajahan Belanda. Itu, nah itu yang lantai 2 itu lebih daripada pengaruh asing yang termasuk kehidupan sehari. Termasuk ini rumah panggung. Rumah panggung dulu itu orang Jawa Barat. Sebelum ada Belanda masuk itu rumahnya cuma kotak doang. Ya sama jerami, kotak dan bisa diangkat, bisa dipindah-pindah. Kalau seandainya di situ ada bencana, banjir, longsor, atau karena banyak binatang buas, itu bisa dipindah. Dan rumahnya segede gini aja, nggak gede banget. Nah, setelah ada Belanda datang, Belanda itu kan bawa pengaruhnya sangat besar buat kehidupan kita pada saat zaman itu. Mereka itu ahlinya, jagonya membuat desainer rumah, ya. Salah satunya Art Deco Building. Dan bisa kalian saksikan sampai sekarang peninggalan Belanda itu luar biasa. Kita lihat bangunan ITB Institut di Bandung, itu kan Art Deco, itu buatan Belanda. Ya, terus pembuatan gedung-gedung lain seperti Hotel Preanger, Hotel Savoy Homan. Ada juga sepanjang jalur Cipaganti. Itu semua zaman Belanda. Jadi Belanda itu membuat Bandung itu menjadi Paris Van Java. Kenapa dibuat sedemikian rupa? Karena pada saat itu Belanda ingin mendirikan ibu kota di kota Bandung, karena Jakarta sudah tidak kondusif. Dari dulu aja Belanda sudah memperkirakan kalau memang Jakarta itu akan terendam, dan akhirnya sekarang udah sebagian terendam kan di kawasan utara. Nah, korelasinya dengan rumah panggung, karena melihat bangsa Belanda membuat rumah-rumah yang begitu bagus dengan paling terbaik sedunia untuk Art Deco-nya, untuk desainer sedunia loh. Makanya orang Sunda itu salah satu ras orang Indonesia yang paling cerdik, yang paling pandai. Mereka membuat dengan saduran, dengan bahan-bahan yang sangat sederhana, tapi bisa berkreasi. Sehingga mereka mendirikan rumah-rumah tradisional yang mempunyai nilai artistik yang tinggi, ya. Bisa lihat kan cantik-cantik. Ya, daripada kontrakan ayeuna gitu, sih bagusan kayak gitu. Nah, itu ada beberapa fungsi. Bisa dilihat dari bentuk atap rumahnya itu, kita memanggil nama rumah tersebut dilihat dari bentuk atap rumahnya, seperti ada badak keai, seperti badak keai, ya. Terus ada perahu kumurep, perahu seperti nangkuk. Limasan, bentuknya emang limasan. Jolopong, terus ada julang ngapak seperti burung pakan sayapnya dan sebagainya. Nah, itu pengaruh dari nilai juga. Untuk lantai 3 itu mengenai industri tradisional, kebudayaan dan kesenian yang ada di Jawa. Jadi benda-benda koleksi ini diambil dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, karena ini milik pemerintah. Jadi tidak ada memamerkan benda-benda selain di luar Jawa Barat di Banten. Ya, kecuali di masterpiece. Itu memang masterpiece itu disebutnya karya agung. Nah, itu benda-benda koleksinya sebagian ada yang dari luar. Gitu. Oke, ada lagi? Tidak mau istirahat. Ya, kenapa? Ya, jika 100%. Oke, mendingan nanti kalian akan saya kasih itu ada buklet bisa diminta di bawah deskripsi ya. Jadi supaya sama aja diterangin dengan baca sama ibu. Siap. Ada lagi yang lain? Udah? Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Boleh ke resepsionis itu.